Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada sore hari ini kita bersuka cita. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam Natal pada hari ini membawa pengharapan bagi kita. Firman yang telah menjadi manusia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datang kerajaan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit diri semua. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau Raja Diagungkan dan dipuji. datang kerajaan. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sembah Dia, kita tinggikan nama Dia. Biarlah segala kemuliaan, segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. Kau Allah
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami puja, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bersukacita atas kelahiran Putra Allah, Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini, berkati kami dalam perayaan Natal. Tuhan hadir di tempat ini, memimpin, melindungi kami, sehingga kami beroleh kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati perayaan Natal ini, karena Engkaulah Tuhan sudah menjadi penolong bagi kehidupan kami. Engkaulah kuat kami, Tuhan. Maka dari itu, kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah pada sore malam hari ini. Dari awal sampai akhirnya, kiranya Tuhan akan menolong kami hanya di dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan pujikan ini bersama-sama. Kita surga berteman. Sejahtera turun dalam dunia, bersama
masih bersuka cita. Amin. Mari kita pujikan, nyanyi glory. Katakan bersama-sama nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja, oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Berapa banyak pada sore hari Bapak Ibu menerima kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saya semua mengajak sebagai diri semua, kita serukan nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Dialah Raja damai. Hey. Katakan mari serukan. Serukan, Hey. serukan, Hey. bahwa Yesus Raja, oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Katakan mari rayakan. Dan nyanyi. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu Tuhan Raja Maha Besar. Kita mau bersuka di dalam Dia. Kita mau menari, memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang
Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu bersamakan puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Berikan senyum Bapak Ibu Saudara sekalian ke kanan dan ke kiri. Katakan Tuhan kita Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu bersamakan puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu bersamakan puji dan Tuhan Raja Maha Besar. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita persiapkan hati kita, seluruh hidup kita, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan, damai sejahtera dalam hidup kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya, dan kegelapan tidak akan menguasainya. As the children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan bersama-sama pujikan pujian ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan hamba Tuhan yang melayani pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dari hukuman kekal kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal untuk hidupnya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, kemuliaan, puji-pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang sudah menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini Tuhan. Kristus yang hidup, yang menjadi terang bagi umat manusia Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menerangi kegelapan dunia ini Tuhan. Menerangi setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan, hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hidup di dalam terang dari firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga, mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Berikan hikmat-Mu Tuhan, rahasia firman Allah untuk kami sampaikan, untuk hamba-Mu sampaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Selamat sore Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan tema Natal kita tahun ini adalah dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bersama-sama kita akan membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Ya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Iya. Hari ini kita merayakan ibadah Natal. Kita tentu tahu apa arti Natal. Natal itu berasal dari bahasa Latin, dis natalis, hari lahir. Ya, dalam tradisi kekristenan, kata Natal itu dikaitkan dengan peristiwa kehadiran Putra Allah ke dalam dunia. Hari lahir Sang Juru Selamat manusia. Natal itu merupakan rangkaian, ya, tanda cinta kasih Allah yang besar dan tak berkesudahan bagi manusia. Ya,
Natal itu, kelahiran itu baru awal yang nantinya akan berpuncak pada karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Pada awal mulanya Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi kemudian manusia mengambil jalannya sendiri. Manusia memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah. Ketidaktaatan itu membuat manusia terpisah dari Allah. Dan kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Dan sejak saat itu, manusia hidup dalam kegelapan. Ya, kegelapan dalam hidup manusia menyebabkan penderitaan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tapi di sini kita melihat kasih Allah yang begitu besar. Sekalipun manusia sudah menyimpang dari jalan Tuhan, Allah tidak pernah berhenti untuk berhubungan dengan manusia. Ya. Saat manusia diusir dari Taman Eden, Allah tetap bersabda kepada manusia melalui perantaraan para nabi, ya, para hakim, dan ketika para hakim tidak diindahkan, suara kenabian tidak diindahkan, Allah akhirnya mengutus putranya sendiri bagi kita. Ya, untuk apa? Membawa manusia kepada keselamatan. Manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Ibu bapak, lalu apa sih pesan terpenting dengan hadirnya Kristus ke dalam dunia? Pesan terpenting adalah ketika Kristus hadir dalam malam gelap, terangnya itu menyingkirkan kegelapan dalam hati manusia. Supaya apa? Supaya manusia memperoleh hidup. Ya. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1, sangat jelas sekali pesan yang ditampilkan oleh Rasul Yohanes bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh firman. Diciptakan oleh firman itu seolah-olah ingin mengajak kita kembali kepada Kejadian pasal 1. Ya. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman. Ibu bapak, kita tahu dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan bumi itu kosong, gelap gulita memenuhi bumi, gelap. Ya. Tapi kemudian Allah menciptakan terang. Ya. Dan Tuhan bersabda, terang itu baik. Kejadian pasal 1 ayat 3 dan 4. Kejadian pasal 1 ayat 3 dan 4. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Iya. Ibu bapak bisa melihat saat Allah menciptakan terang, terjadi pemisahan antara terang dan gelap. Di sini kita belajar satu hal bahwa tidak semua pemisahan itu selalu berkonotasi negatif. Ya, tidak selalu perpecahan itu tidak baik. Tidak semua pemisahan itu berasal dari iblis. Tidak. Kalau kita melihat tindakan Allah, karya Allah yang pertama bagi dunia, ada dua tindakan Allah. Memisahkan terang dari gelap. Memisahkan antara siang dan malam. Ibu bapak. Dan saat itulah bumi yang awalnya merupakan tempat yang gelap gulita dan kosong menjadi satu tempat yang ada gelap dan ada
terang, ya. Ada gelap dan ada terang. Dan setelah itu, pada hari ke-6, Allah menciptakan manusia. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Artinya, ketika manusia diciptakan, manusia itu ada di tengah-tengah pertempuran antara terang dan gelap. Ibu bapak, kita ini ada dalam pertempuran antara terang dan gelap. Kita bisa melihat itu dengan jelas. Bahkan di Taman Eden, satu tempat di mana manusia saat itu masih diliputi oleh kemuliaan Allah, telah terjadi peperangan untuk merebut hati manusia. Ya, dan di saat itulah manusia harus memilih. Mendengar suara Allah atau mendengar suara ular. Dan manusia memilih. Manusia memilih. Apa yang dipilih manusia? Manusia memilih kegelapan. Manusia memilih suara ular. Dan setelah peristiwa di Taman Eden, maka terjadi pemisahan. Ada dua jenis manusia. Manusia yang berjalan dalam kegelapan dan manusia yang berjalan di dalam terang. Alkitab mengatakan ada orang siang dan ada orang malam. Ya, di bumi tempat tinggal kita sekarang, disinilah kita memilih, ibu bapak. Disinilah tempat kita memilih. Ini kehendak bebas kita. Ini kehendak bebas kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Ada free will. Silahkan Anda memilih. Apakah kita akan berjalan dalam terang atau kita akan berjalan dalam gelap. Itu pilihan kita. Ya. Dan pilihan itulah yang nanti akan menentukan masa depan kita. Apakah kita akan berada di sorga yang terang atau dalam neraka yang gelap. Itu pilihan kita. Bumi adalah tempat pilihan. Dan keputusan dibuat oleh kita. Di sini kita memilih. Di bumi ini kita memilih. Apakah kita akan membuat pilihan yang sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, atau kita memilih mendengar suara Allah? Ya. Seharusnya ibu bapak, kita semua bisa menyadari bahwa kita harus memilih untuk hidup dalam terang. Seharusnya kita memilih untuk hidup dalam terang. Mengapa? Karena dalam Yohanes tadi dikatakan semua diciptakan oleh firman. Semua diciptakan oleh firman. Ya. Dan Yohanes pasal 1 ayat 1 dengan jelas mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Siapa Allah? Pribadi terang. Ya. Allah adalah terang. Dalam dirinya sama sekali tidak ada kegelapan pada dirinya. Dan kita yang diciptakan oleh Allah, artinya kita ini terus-menerus bersentuhan dengan terang itu. Ibu bapak, karena kita diciptakan oleh terang, oleh firman, artinya kita ini terus-menerus bersentuhan dengan firman. Ya, segala sesuatu yang dilihat oleh mata kita, ya, diciptakan dan dijadikan oleh Allah. Apa yang tidak? Ibu bapak lihat sekeliling kita. Apa yang tidak diciptakan oleh Allah? Semua diciptakan oleh Allah. Ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, manusia lebih memilih jalannya sendiri. Manusia memilih hidup dalam kegelapan. Manusia memilih hidup dalam kedagingan.
Dan karakter sifat kedagingan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Manusia memang berupaya memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ya. Tapi manusia tidak bisa. Ya, saya mengatakan kesalahan kita itu seperti kain kotor. Dengan apa kita berupaya, Ibu Bapak? Bahkan dalam ibadah pun bisa ada kemarahan, dalam ibadah bisa ada kesombongan. Apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah? Sampai akhirnya Allah mengutus putranya ke dalam dunia. Dan sang putra itu hadir dalam rupa manusia, dalam bentuk daging, Allah yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Kristus hadir dalam kegelapan dunia yang sudah terkutuk. Ya. Kristus hadir dalam gelap. Tapi dalam gelap itu ada terang yang besar. Matius pasal 2 ayat 2, 9 dan 10. Matius pasal 2 ayat 2. Iya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Iya. Kami telah melihat bintangnya. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Iya, Ibu Bapak. Kehadiran Kristus ditandai satu terang yang luar biasa. Dan ketika para gembala Majus melihat terang itu, ada sukacita. Mengapa? Ibu Bapak, karena terang itu adalah wilayahnya Allah. Kenapa ada sukacita? Karena sukacita itu hadir ketika ada terang. Dan terang itu wilayahnya Allah. Kalau kita melihat dalam seluruh isi Alkitab, terang itu digambarkan dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang manis. Sesuatu yang penuh kasih, keadilan, hikmat. Terang itu tempat kita bersekutu dengan Bapa. Terang itu berbicara tentang keterbukaan, Ibu Bapak, keterbukaan dengan Allah. Coba sekarang Ibu Bapak, suami istri saja. Bisa ada saling menutupi satu dengan yang lain. Di sini tentu banyak yang suami istri ya. Apakah istri kita tahu semua tentang suami? Apakah suami tahu semua tentang istri? Kalau sampai ada ketertutupan, saya ingin mengatakan itu artinya Anda belum hidup dalam terang. Dalam terang itu ada keterbukaan, tidak ada yang tidak terlihat. Semua terbuka. Kita terbuka, hidup terbuka dengan Allah. Kita hidup terbuka dengan suami istri. Antara suami dan istri, kita terbuka dengan sesama. Ada kejujuran, ada ketulusan. Sehingga kita bisa membangun satu relasi yang baik tanpa ada kecurigaan satu dengan yang lain. Ibu Bapak, itu sebabnya Allah memisahkan terang dari gelap. Karena apa? Gelap itu wilayahnya wilayah kegelapan. Kegelapan itu menakutkan. Kegelapan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kegelapan itu digambarkan dengan kepahitan, kemarahan, kegeraman, ketertutupan. Hal-hal yang
umumnya buruk. Kegelapan itu ketertutupan satu dengan yang lain. Ibu bapak, jadi kita seharusnya bersuka cita saat Kristus datang membawa terang dan memisahkan kita dari kegelapan. Namun bagi kebanyakan orang, mereka tidak mengerti mengapa harus terpisah dari kegelapan. Karena kegelapan itu satu tempat untuk menyembunyikan semua kejahatan kita. Ibu bapak, kalau ada pencuri, mereka akan melakukannya dalam kegelapan. Mereka tidak mau terlihat orang. Ya. Perintah untuk memisahkan diri dari kegelapan buat sebagian besar orang sepertinya merupakan satu perintah yang buruk. Mengapa? Karena manusia itu lebih menyukai kegelapan. Semua perbuatan jahatnya tidak terlihat. Ya, saya katakan, manusia lebih menyukai kegelapan. Ibu bapak, di mana kejahatan dilakukan? Di mana perselingkuhan dilakukan? Semua dilakukan dalam tempat-tempat tertutup. Tidak ada orang yang boleh tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Terang itu datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Kita ini diciptakan oleh Allah. Terang itu datang kepada milik kepunyaan sendiri, tapi manusia menolaknya. Manusia tidak mengenalnya. Manusia menolak terang. Siapa terang itu? Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Iya. Maka Yesus pula berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini Kristus menyatakan bahwa dirinya itu terang. Kristus menyatakan, kalau kamu mengikut aku yang ada terang, kamu gak akan berjalan dalam kegelapan. Engkau tidak akan melakukan hal-hal yang jahat, engkau tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, engkau tidak akan saling menutupi satu dengan yang lain. Kristus ingin menyingkirkan kegelapan dalam hidup kita dan memberikan hidup kepada kita, hidup kekal. Bukan sekedar hidup di dunia ini. Banyak orang sekedar hidup di dunia. Putarannya seperti itu. Bangun pagi, kerja, tidur. Bangun pagi, kerja, tidur. Seperti itu. Bukan sekedar hidup. Yang diberikan Kristus itu kehidupan kekal. Tapi lihat dunia. Lihat ciptaannya. Manusia menolak Allah sang pencipta. Penolakan pertama adalah dengan tidak tersedianya tempat yang layak bagi sang juru selamat. Tidak tersedia. Di mana Kristus lahir? Di kandang domba. Di mana Kristus tidur? Di palungan, tempat makanan hewan ternak, kotor, bau. Bukan ranjang yang empuk, tapi tempat yang keras. Apakah Kristus memiliki selimut yang hangat? Tidak. Dia hanya berselimutkan kain lampin. Bahkan ketika Herodes mendengar berita bahwa seorang raja besar telah lahir, dia mengirim tentara untuk membunuh Kristus. Membunuh Kristus yang baru lahir. Seorang raja besar dengan ribuan tentara merasa terancam oleh seorang bayi yang bahkan belum bisa berbicara. Ibu bapak, seorang raja dengan kekuasaannya terancam oleh bayi yang baru lahir. Dan kemudian terjadilah pembunuhan.
bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun. Ini Natal yang sesungguhnya, Ibu Bapak. Ini Natal yang sesungguhnya. Gelap, mengerikan, begitu banyak tangisan. Apa yang ditakutkan oleh seorang raja dengan ribuan tentara kepada bayi yang baru lahir? Apa? Inilah kegelapan, Ibu Bapak. Ini kegelapan. Di sini kita diperlihatkan ambisi dan nafsu kekuasaan. Kita baru melewati semua itu ya. Kita baru lewati itu ya. Pilpres bulan Februari, pilkada bulan November. Kita bisa melihat ambisi kekuasaan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nafsu dan ambisi kekuasaan adalah kegelapan yang akan mendatangkan kepedihan dan suka dan duka cita. Lihat di Bethlehem tempat Kristus lahir. Oh, begitu banyak ratap tangis. Matius pasal 2 ayat 17 dan 18. Matius pasal 2 ayat 17 dan 18. Ya. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Tangis dan ratap yang amat sedih. Inilah saat ketika Kristus lahir. Begitu banyak ratapan, begitu banyak tangisan. Ya. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Sudah tidak ada penghiburan. Inilah kegelapan. Kenapa Kristus lahir? Karena kegelapan dalam dunia. Dunia ini penuh dengan ratap tangis. Tidak ada penghiburan. Ia tidak mau dihibur. Tidak ada penghiburan. Apa yang dapat menghibur kita di dunia yang fana ini? Tidak ada. Oh Bapak. Ini saat Kristus lahir. Inilah Natal yang kita rayakan. Ada kengerian, ada ratapan. Tapi ada kabar baik. Di tengah duka cita itu ada sukacita. Di tengah duka cita ada sukacita. Karena di tengah-tengah kegelapan itu ada terang yang besar. Ada terang, bintang yang bersinar terang. Tapi itu hanya bagi mereka yang mau mendengar dan melakukan. Gembala mendapat kabar dari malaikat, kamu pergi ke Bethlehem. Di sana temui seorang bayi yang baru lahir. Yang lahir di kandang domba, tidur dalam palungan, berselimutkan kain lampit. Mereka mendengar, mereka taat, dan mereka melakukan. Dan kemudian timbul sukacita. Lukas pasal 2 ayat 20. Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Iya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Semuanya sesuai. Semuanya sesuai. Ibu Bapak, janji firman tidak pernah meleset satu titik pun. Semuanya sesuai. Kehadiran Kristus ke dalam dunia menyingkirkan kegelapan dan menghadirkan sukacita. Inilah Kristus dalam situasi yang mengerikan, dalam kegelapan malam, dalam kesederhanaan, kehadirannya menghadirkan terang dan sukacita. Tapi bagaimana dunia sekarang merayakan Natal? Ibu Bapak, bagaimana sekarang dunia merayakan Natal? Bagi sebagian orang, Natal itu identik dengan pesta pora, makan minum. Manusia itu menghabiskan dana yang besar untuk berbelanja barang-barang. Baju baru kah, sepatu baru kah, wah semua. Natal itu seolah identik dengan pesta pora dan kesenangan diri.
Ini fakta konkret tentang penolakan Kristus di zaman modern. Bagi sebagian pengusaha, Natal adalah waktu untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Ibu bapak, tapi saat ini kita merayakan Natal di saat yang sama seperti ketika Kristus hadir saat itu. Perayaan Natal tahun ini dirayakan di tengah situasi bangsa dan negara yang belum pulih dari krisis ekonomi karena COVID-19, Ibu Bapak. Negara-negara Eropa sedang ada dalam ancaman kebangkrutan. Kalau sampai negara-negara di Eropa kolaps dan bangkrut, seperti apa perekonomian dunia nanti? Demikian pula keadaan dunia yang masih dilanda ketegangan akibat belum pulihnya peperangan di Timur Tengah antara Israel dan Hamas, dan kemudian terjadi pemberontakan di Suriah, ya, yang dilakukan oleh mantan prajurit ISIS, ya, belum lagi perang di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina yang membawa dampak terhadap kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu, gas-gas mahal, ya. Dan kita juga menyaksikan berbagai bencana alam. Ya, kemarin Pangandaran Ciamis dilanda angin puting beliung, ya, akibat perubahan iklim dan pemanasan global yang sedang terjadi saat ini. Kita bisa melihat bagaimana Jakarta terkena banjirop. Ibu bapak, apakah kita tidak bisa melihat itu semua? Bahwa kegelapan sedang melanda dunia. Ya. Di tengah suasana Natal ternyata kita tidak lepas dari pergumulan yang kita hadapi. Ya, kita menyaksikan berbagai kondisi masyarakat yang masih diwarnai dengan pergumulan, khususnya di bidang ekonomi. Dan salah satu hal yang membuat masyarakat khawatir, kebijakan negara yang akan memberlakukan kenaikan PPN 12%, Ibu Bapak. Hanya 1% kenaikannya, dari 11% ke 12%. Tapi kalau itu diberlakukan 1%, kalau dihitung-hitung itu kenaikannya sekitar 7-8%. Ibu bapak, seolah-olah belum cukup dengan semua peristiwa yang terjadi di dunia. Kemarin kita mendengar lagi satu berita di Jerman. Ada seorang dokter spesialis kejiwaan mengendarai mobil BMW. Dia melaju kencang di saat puncak keramaian di pasar Natal di Jerman. Tabrak, berapa orang yang mati? Yang kemarin 5 orang, saya belum tahu perkembangan terbaru. Dan 200 orang terluka. Ibu bapak, ini kegelapan. Wah, terdengar jeritan, terdengar tangisan. Mengerikan. Ini keadaan dunia saat ini. Di awal bulan kita diperlihatkan seorang anak remaja 14 tahun membunuh neneknya, membunuh ayahnya, melukai ibunya. Seorang polisi di Bogor membunuh ibunya dengan memukulkan gas LPG ke kepala ibunya sampai meninggal. Ibu bapak, apakah kita tidak melihat kegelapan yang sedang terjadi di dunia? Ini perbuatan kegelapan. Natal itu memang satu peristiwa sukacita, kehadiran Kristus. Tapi di tengah-tengahnya, di sekelilingnya itu gelap. Ada pembunuhan, ada ambisi. Ternyata buat sebagian orang, sukacita itu belum menggema dalam hati dan kehidupan mereka. Mengapa? Sukacita itu tidak hadir dalam kehidupan manusia karena terhalang oleh kegelapan hati kita. Kegelapan pikiran kita. Sukacita Natal itu terhalang oleh kekerasan dan kekejaman. Sukacita Natal terhalang oleh kemiskinan, oleh kesepian hidup yang dialami manusia. Ibu bapak berpikir bahwa kita sini sedang berkumpul bersama dan kemudian semua merasakan sukacita.
Belum tentu Ibu Bapak. Di tengah keramaian bisa aja ada orang-orang yang sedang menghadapi kesepian. Dalam keramaian kita bisa merasakan kehampaan. Ibu Bapak. Sukacita Natal bisa terhalang oleh kebencian. Sukacita Natal bisa hilang oleh karena bencana alam yang terjadi di seluruh pelosok bumi ini. Ini Natal. Oleh karena itu seharusnya Natal adalah saat istimewa untuk mengulurkan tangan. Ibu Bapak, ulurkan tanganmu. Bukan tentang kepentingan diri, tapi lihat ada orang-orang yang membutuhkan. Natal itu tentang keteladanan Kristus. Dia yang duduk di tahta kemuliaan mau turun melintasi semua langit dan turun ke dalam dunia yang terkutuk. Kristus mau menderita. Dan kita merayakan Natal dengan pesta pora. Itu sebabnya saya katakan saya tidak mau merayakan Natal dengan pesta pora. Ibu Bapak bisa melihat. Kita merayakan dalam kesederhanaan. Karena makna Natal itu bukan tentang pesta pora. Tapi bagaimana Kristus hadir menerangi setiap kegelapan hati kita. Mengusir, menyingkirkan kegelapan dalam hati kita. Dalam hidup kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu yang ditawarkan saat Kristus lahir. Kita harus menghadirkan terang. Kita harus menghadirkan terang dalam kegelapan dunia ini. Mungkin terang kita sangat kecil, iya. Ibu Bapak, terang kita kecil. Tapi coba bayangkan, dalam setiap keluarga menghadirkan terang. Setiap keluarga menghadirkan terang. Setiap keluarga menghadirkan terang. Maka kegelapan dunia ini akan sirna. Tapi mengapa dunia terus dalam kegelapan? Karena kita tidak mau memantulkan terang Kristus itu. Kita ini egois. Kita ini orang-orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ada banyak orang. Disitulah kita hadirkan terang. Mari ulurkan tangan kita. Membantu sesama kita yang kekurangan dan kelaparan. Karena sesungguhnya wajah Tuhan pada saat Natal itu lebih terlihat dalam kehidupan orang-orang miskin. Orang-orang yang sedang mengalami kelaparan. Daripada dalam kehidupan orang-orang yang kaya dan berkuasa. Mengapa? Karena Kristus itu datang sebagai bayi yang tidak berdaya, sebagai bayi yang miskin. Kristus itu hadir dalam ketidakberdayaan, dalam kemiskinan. Tapi dia menghadirkan terang. Ada terang yang menerangi kegelapan malam. Ada sukacita bagi setiap orang yang mencari terangnya Kristus. Ada sukacita, Ibu Bapak. Bagi mereka yang mau mencari terang itu, mereka akan mendapatkan hidup kekal. Terang itu akan mengusir kegelapan dalam hati kita. Ketika Kristus hadir dalam hati kita, ketika firman itu hadir dalam hidup kita, maka kegelapan dalam hidup kita pun lenyap. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Wah, terang itu ada, nampak pada wajah Kristus.
Dan kalau Kristus lahir dalam hidup kita, bagaikan pantulan cermin, kita ini akan memantulkan terang Kristus. Ibu Bapak, ya, bagi kita sekarang ini, Natal itu seharusnya merupakan lahirnya Kristus dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang belum mau menerima Kristus. Saya ingin katakan, buka hatimu untuk menerima Kristus. Biarkan terang Kristus menerangi kehidupan kita. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Setelah kita mati, mau kemana kita? Semua agama mengatakan ada surga dan neraka, ada terang dan ada gelap. Mau kemana kita? Berapa lama sih kita hidup di dunia? Ya. Kristus datang membawa pencerahan, ya, membawa pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Kristus. Dan Natal adalah langkah awal untuk menuju proses tahap selanjutnya. Ya. Bahwa berpuncak pada kematian Kristus di kayu salib, semua umat manusia diselamatkan bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Ya, saya berharap dalam Natal tahun ini, Kristus sungguh-sungguh lahir dalam setiap hati kita. Kalau Kristus bersinar, lahir dalam hidup kita, apakah mungkin hidup kita dikuasai kegelapan? Tidak mungkin, Ibu Bapak. Kok rasanya hidupku gelap? Karena Anda belum menerima Kristus. Karena Anda belum menerima Kristus, terang itu belum hadir. Ya. Natal adalah terang yang menyingkirkan kegelapan. Dan saat kita menerima Kristus, maka status kita berubah, identitas kita berubah. Kita akan menjadi anak-anak terang. Ya, memang dulu kita gelap, buta, tapi orang yang diterangi oleh Kristus sekarang matanya terbuka, bisa melihat kemuliaan Allah dalam wajah Kristus. Kita bisa melihat kemuliaan Allah, Ibu Bapak. Dan kalau kita orang-orang yang melihat kemuliaan Allah, maka itu akan tercermin dalam sikap, dalam perilaku, dalam pikiran, dalam perkataan kita. Kita akan selalu membuka tangan dan hati kita untuk setiap orang yang membutuhkan. Perkataan kita bukan perkataan yang kasar, bukan yang menjatuhkan, tapi perkataan kita adalah perkataan yang membangun, yang mengangkat orang-orang yang sedang terpuruk. Ya. Maka ketika kita melakukan itu, orang-orang akan melihat wajah Kristus dalam hidup kita. Dan itulah persembahan hidup yang sejati. Ya, penyembahan yang sejati itu lahir dari rasa kagum kita kepada Allah. Orang yang melihat Allah adalah orang yang menjalani hidup dalam kekaguman yang besar kepada Kristus yang lahir dalam kegelapan malam. Ya. Buat kita saat ini, terang itu sudah datang. Ya, terang itu menyingkirkan kegelapan. Ibu Bapak, kita belum tahu bagaimana kita menghadapi tahun 25. Itu masa depan. Masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu menimbulkan bayang-bayang ketakutan. Ibu Bapak, ketidakpastian itu menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Dan saya ingin katakan rasa takut itu adalah kegelapan. Tapi saat Kristus lahir dan hadir dalam hidup kita, terang Kristus akan menyingkirkan rasa takut, rasa khawatir kita. Dia akan menyingkirkan kegelapan yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Sama seperti malaikat yang mendatangi Maria dan berkata, "Jangan takut Maria." Sama seperti malaikat yang mendatangi Sakaria dan berkata, "Jangan takut kepada Sakaria." Rasa takut itu kegelapan. Dan terang Kristus ingin
menyingkirkan kegelapan kita. Terang Kristus yang lahir dalam kita menyingkirkan ketakutan kita akan masa depan yang tidak pasti. Kelahiran Kristus adalah tanda dan pesan harapan yang kuat dalam dunia yang gelap. Dunia yang sedang dibayang-bayangi oleh ketakutan, kegelisahan, ketidakpastian saat memandang masa depan. Kehadiran Allah melalui Kristus yang baru lahir adalah satu tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli kepada kita. Dia peduli. Dia mengerti. Dan dalam situasi berat yang sedang kita hadapi, Allah ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa karya penyelamatan terus berlangsung sampai hari ini dan selamanya. Selalu terbuka kesempatan bagi kita untuk menerima Kristus. Karya keselamatan itu adalah dengan membuka hati kita dan menerima Kristus lahir dalam hidup kita. Karena dalam Kristus ada pertolongan, ada keselamatan, dan ada kehidupan kekal. Tugas kita saat ini hanya menjaga agar terang itu jangan sampai redup apalagi padam. Dan itu akan terjadi kalau kita membuka, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus, bukan kepada dunia ini. Ya. Pada Kristus ada terang. Terangnya akan menyinari hidup kita. Ya. Terang Kristus adalah hidup kita. Dan seharusnya itu nampak dalam kehidupan kita. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian. Firman menjadi manusia. Saya persilahkan singer untuk menyanyikan pujian ini pertama kali. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman menjadi manusia, singer semua. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus. Engkau juru selamat, Juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. Saya undang dengan kasih semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Firman jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup
Bapa yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia-manusia yang terbatas. Dan setiap kita pasti memiliki masa-masa tergelap dalam kehidupan kita. Dan mungkin pula saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Seolah semua jalan tertutup, tidak ada jalan keluar, gelap. Malam hari ini, engkau yang sedang berada dalam kegelapan, dalam titik tergelap hidupmu, engkau yang sedang menghadapi pintu-pintu tertutup, buka hatimu, buka hatimu. Biarkan terang Kristus hadir dalam hidupmu, menyingkirkan semua kegelapan, dan engkau akan merasakan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Natal bukan sekedar pesta pora. Natal bukan sebuah perayaan. Natal adalah peristiwa supaya Kristus lahir dan menerangi kehidupan kita. Kristus menyingkirkan kegelapan dalam hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Yesus, Kaulah Juru Selamat. Selamatku, Ku akui Kau Tuhan bagiku. kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan sudah berhenti disampaikan untuk kita semua pada malam hari ini. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap kami punya pengalaman hidup dalam kegelapan. Ketika kami menjadi orang yang egois. Ketika kami, Tuhan, kecewa. Ketika kami tidak mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Ketika kami memiliki iri, dengki, dan ketika kami tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa Engkau peduli kepada kami. Bahwa Engkau mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau datang ke dunia. Menjadi manusia. Meninggalkan kenyamanan, kemuliaan-Mu di surga yang mulia. Bahkan Engkau mengosongkan diri-Mu. Mati di kayu salib. Hanya demi kami. Karena Engkau menginginkan kami ada bersama Engkau pada saat nanti dalam kemuliaan di kerajaan surga yang mulia. Malam hari ini Bapa, siapapun kami
yang hadir dalam perayaan Natal malam hari. Tuhan, tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami. Ketika kami meresponi firman Tuhan. Biar kami melihat diri kami yang sesungguhnya. Apakah kami masih hidup berjalan dalam kegelapan? Apakah kami masih memiliki kondisi kerohanian yang belum bertumbuh? Ataukah kami sudah ada di dalam posisi yang benar sebagai anak-anak-Mu, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami diangkat menjadi anak Allah. Kami memiliki status yang baru. Malam hari ini kami terbuka di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau berbicara kepada kami satu demi satu. Tuhan, kalau sekiranya kami belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, biarlah malam hari ini menjadi sebuah kesempatan bagi kami untuk membenahi relasi kami dengan Tuhan. Atau ketika kami belum percaya kepada Tuhan, malam hari ini adalah kesempatan bagi kami untuk menerima Tuhan Yesus sebagai terang di dalam hidup kami. Dan ketika kami menerima Engkau Tuhan Yesus, maka Engkaulah yang akan mengusir kegelapan di dalam hati kami. Kebencian, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keterasingan, kesepian. Engkau bisa usir, Engkau bisa ganti dengan sukacita yang daripada-Mu. Itulah sebabnya Bapa meresponi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jika kami sudah sungguh-sungguh percaya, biarlah kami bersyukur karena Engkau sudah hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu terus bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Tuhan dan diperbaharui terus-menerus hidup kami. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kalau ada hal yang perlu dikoreksi dalam hidup kami, mungkin selama ini kami tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Dan kami membuka hati untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami rindu Tuhan berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Berita sukacita bahwa Yesus sudah lahir. Dan Yesus adalah terang bagi hidup kami. Biarlah itu menjadi milik kami. Menjadi bagian kami. Yang kami akan terus miliki sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Keluarganya juga terus ada dalam penyertaan, pemeliharaan dan berkat-Mu. Terima kasih. Bahkan kami semua yang hadir pada malam hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan dari berkat, anugerah, kemurahan Sang Bayi Natal. Terang itu. Dan biarlah terang itu menerangi kehidupan kami dari hari ini dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Katanya, kelahiranmu itu sangat sederhana, tetapi membawa sukacita yang luar biasa. Bahwa Sang Juru Selamat telah datang, membawa anugerah untuk setiap orang yang percaya. Memindahkan setiap orang percaya dari kegelapan kepada terang yang ajaib.
terang bagi hidup manusia, terang bagi jalan-jalan kita, agar dunia yang hilang diselamatkan dan membawa harapan baru akan hidup yang kekal. Seorang raja, juru selamat telah datang, tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda bahwa dunia bersuka cita, karena seorang bayi telah lahir sebagai terang dunia. Untukku, untukmu, untuk kita semua. Sambutlah Dia, Kristus yang telah lahir. Bersoraklah sambil memuji dan menyembah Dia. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and endless pine, till He appeared and the soul felt His word. Rejoices for yonder birds, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, for night divine. Was born, oh night divine, oh night divine. Untuk selanjutnya kita akan penyalaan lilin. Lilin yang pertama kami persilahkan untuk Bapak Gembala untuk menyalakan. Untuk lilin yang selanjutnya, kami persilakan Ibu Gembala. Untuk lilin yang ketiga, kami persilakan untuk Bapak Pendeta Muda Adrianus. Untuk lilin yang keempat, kami persilahkan untuk Bapak Pendeta Muda Opir. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Penatua Fran Yosef. Untuk lilin yang selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Penatua John Boy. Untuk lilin
yang terakhir kami persilakan untuk Bapak Mingguang. Dalam kegelapan menyambut Juru Selamatnya. Mari sembah dalam hidup malaikat, lahir Yesus. Lahir Yesus. Di langit bertabur datangnya kebenaran ilahi sekarang benar. Kami persilakan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan pujikan bersama-sama. Menyambut Juru Selamatnya. Mari sembah dengar hidup malaikat, malah kudus Allah. Lahir Yesus, malah kudus lahir Yesus. Sebab malam ini kami boleh merenungkan arti Natal yang sesungguhnya, bahwa Kristus telah datang ke dalam dunia dan Engkau adalah terang. Engkau adalah terang yang sesungguhnya dan Engkau hadir di dalam dunia ini. Dan akhirnya Tuhan, itulah yang kami rasakan sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengenal Engkau, ketika kami percaya kepada Engkau, kami boleh menerima terang yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terang itu memancar melalui kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Itulah Tuhan perenungan kami, bahwa Engkau telah hadir sebagai terang, dan terang itu memancar dan Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Bersama-sama Tuhan kami menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negeri kami. Biarlah Tuhan lawatan Tuhan boleh terus terjadi atas bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami dalam kondisi-kondisi yang masih sulit, baik dalam keadaan politik, keadaan ekonomi, bahkan bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Tuhan kami berdoa, Tuhan nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, Engkau melawat bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemerintahan-pemerintahan ke daerah Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memakai mereka, memperlengkapi mereka dengan segala kelengkapan yang harus mereka miliki untuk memikirkan, mensejahterakan bangsa kami. Biarlah mereka juga Tuhan memikirkan, bahkan mengupayakan kepentingan bangsa kami, bukan golongan, bukan pribadi. Kami menyerahkan mereka, biarlah roh takut akan Tuhan,
ada bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Khususnya Tuhan di saat-saat momen Natal ini pun Tuhan berkati bangsa kami. Biarlah Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan boleh merayakan, menikmati hari kelahiran Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Ada sukacita, ada pengharapan yang sudah dinyatakan bagi kami. Tuhan berkati aparat bangsa ini, baik TNI Polri, supaya mereka menjaga bahkan melakukan tugas mereka sampai akhirnya perayaan-perayaan Natal pun boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan langsungnya pemerintahan bangsa kami, baik Tuhan di depan untuk pemerintahan-pemerintahan daerah yang sudah terpilih. Biarlah mereka pun Tuhan boleh melakukan tugas mereka dengan baik sampai akhirnya semua terjadi indah seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan kalau rangkaian ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar berkat kemurahan dan anugerah Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan diumumkan pada malam hari ini, yaitu yang pertama jadwal rangkaian ibadah mulai dari Natal hingga Tahun Baru 2025. Hari Rabu tanggal 25 Desember kita akan mengadakan ibadah Natal yang akan dimulai pukul 8 pagi. Kemudian Minggu tanggal 29 Desember kita akan mengadakan ibadah umum seperti biasa. Ibadah dimulai pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan acara Natal Pemuda di Villa dari hari Minggu sampai Senin 29 sampai 30 Desember 2024. Ibadah tutup tahun akan diselenggarakan hari Selasa tanggal 31 Desember pukul 18 via aplikasi Zoom. Link Zoom akan menyusul di grup WhatsApp. Kemudian besoknya hari Rabu pukul 1 Januari 2025 kita akan mengadakan ibadah awal tahun dan akan dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah awal tahun Rabu 1 Januari 2025 akan disertai dengan perjamuan kasih yang akan melibatkan seluruh sidang jemaat. Bagi jemaat yang tergerak untuk menyumbang atau membawa makanan, bisa menghubungi Ibu Estri atau Ibu Esther untuk dikoordinasikan lebih lanjut. Ada beberapa jadwal ibadah yang diliburkan dan akan digabung ke ibadah selanjutnya. Yang pertama, ibadah doa hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dan ibadah pendalaman Alkitab Kamis 26 Desember digabung ke ibadah Natal Rabu 25 Desember. Kemudian ibadah doa hari Senin tanggal 30 Desember akan digabung ke ibadah tutup tahun Selasa 31 Desember. Ibadah PA juga hari Kamis tanggal 2 Januari digabung ke ibadah awal tahun. Seluruh jadwal ibadah gereja akan berjalan normal kembali mulai hari Minggu 5 Januari. Pengumuman tambahan, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian semua tadi pada waktu masuk sudah mendapat kupon ini ya. Kupon ini bisa ditukarkan dengan kupon makanan dan kupon foto booth. Ya, penukaran kupon makanan akan dilakukan di area kantin Sarfat, yaitu sebelah kiri saya di sebelah sini, dan nanti pintunya akan dibuka di sebelah sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengambil makanan di sebelah sini ya di kantin Sarfat. Kemudian penukaran kupon foto booth akan dilaksanakan di area dalam pastori di sebelah kanan, pintunya sebelah sana. Ya, jadi Bapak Ibu terserah mau makan dulu atau mau foto booth dulu. Yang penting dua-duanya ditukarkan ya. Sekian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya kembalikan untuk kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Ibu Bapak, ibadah perayaan Natal sudah selesai dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan sudah memimpin ibadah perayaan Natal sekalipun dalam kesederhanaan
tetapi biarlah terang Kristus menerangi setiap kami, sehingga cahaya terang Kristus boleh memancar keluar dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan menjagai, melindungi kami, sejak kami keluar dari tempat ini, sampai ke rumah masing-masing. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari malapetaka, jauhkan kami dari kecelakaan dalam kegelapan malam, bahkan jauhkan pula Tuhan kami dari setiap orang yang berniat jahat kepada kami. Sekarang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih karunia, rahmat dan berkat dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat Hari Natal, selamat menikmati liburan yang Tuhan berikan. Feliz Navidad.